Bab 1033, Kabar tentang Rain. Namun, mereka sudah pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Oleh karena itu, mereka sudah menarik kembali dana dan mengurangi kerugian. Setelah menjemput semua orang, Valentino meminta William mengatur akomodasi untuk mereka semua, sedangkan dirinya sendiri mengajak Wiz, Evan, dan juga Ido ke sebuah ruang VIP di klub. Valentino tidak lebih dulu mempertanyakan masalah Rain kepada Evan karena dia ingin melakukannya di hadapan Wiz untuk memberinya sebuah pertanggungjawaban. Beberapa orang itu duduk di dalam ruangan, kemudian Valentino memperkenalkan mereka dengan singkat. Akan tetapi, Valentino tidak menjelaskan bahwa Wiz adalah ayahnya Rain. Wiz merasa kalut karena awalnya dia mengira Valentino telah melupakan hal ini. Oleh karena itu, Wiz juga tidak berani banyak bertanya. Sekarang Valentino yang datang membantunya menyelesaikan masalah ini saja membuatnya merasa cukup diperhatikan oleh Valentino. Posisi Wiz sekarang terasa sangat canggung. Arvin dan beberapa orang lainnya selalu mengikuti Valentino sejak awal, bahkan saat Valentino sedang susah sehingga loyalitas mereka tidak diragukan. Sedangkan Wiz mulai mengikuti Valentino belakangan, dia bahkan pernah berseteru dengan Valentino. Yang ditakutkan Wiz adalah Valentino akan menghabisinya saat dia sudah tidak lagi berguna. Namun, jika dilihat-lihat, Valentino memperlakukannya sama seperti Arvin dan yang lainnya. Valentino benar-benar sudah menganggapnya seperti orang sendiri. Jika tidak mengungkit masalah Rain, dia sendiri sangatlah menghormati Valentino. "Tuan Muda Valentino, karena masalah apa Tuan mencari kami?" tanya Evan sambil menatap Valentino dengan heran. Valentino segera berkata tanpa berbasa-basi. "Beberapa bulan yang lalu, ada seseorang bernama Rain yang diserahkan kepada kalian. Bagaimana kelanjutannya?" Evan tercengang, sedangkan Ido tampak kebingungan. Kala itu, Ido sudah terluka parah dan berada di rumah sakit sehingga tidak tahu apa-apa. Sedangkan Evan juga tidak turun tangan langsung dan menyerahkan urusan tersebut kepada bawahannya. Wiz menggosok telapak tangannya. Dia gemetar saat mengangkat gelasnya. Air minum di dalam gelas pun tumpah terlebih dahulu sebelum mencapai bibirnya. Rasa cemas dan gugup yang dirasakan Wiz tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. "Tuan Muda Valentino, bukankah dia sudah meninggal?" Evan tidak tahu kenapa Valentino tiba-tiba mempertanyakan masalah ini. Wiz membelalakan matanya. Dia seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya terkatup rapat. Valentino melirik Wiz sekilas, kemudian bertanya, "Apakah kamu melihatnya mati secara langsung? Dulu aku juga mengira Ellen sudah meninggal." Mendengar ucapan Valentino, Evan kembali tersontak dan semakin merasa gelisah. Jangan-jangan Valentino sedang menyalahkannya. Atau mungkin Rain belum terbunuh. "Tuan Muda Valentino, mohon tunggu sebentar. Aku akan memanggil orang yang bertanggung jawab atas hal ini untuk menghadapmu." Ucap Evan seraya mengeluarkan ponselnya dan hendak menelpon seseorang. Valentino menoleh pada Wiz dan bertanya, "Pak Wiz, bagaimana menurutmu?" Jika bukan karena ingin memastikan hal ini, sebenarnya Wiz memilih untuk menyisakan sedikit harapan. Namun, begitu masalah ini dipastikan dan kenyataannya seperti dugaan, maka harapan itu pupus. Wiz menyulut sebatang rokok dan mengisapnya kuat, kemudian berkata dengan suara serak, "Pak, panggil saja." Valentino mengangguk, kemudian mengisyaratkan Evan untuk memanggil orang tersebut. Evan menyadari sesuatu yang aneh. Tapi dia tidak banyak berkata dan segera menelepon orang yang bertanggung jawab atas Rain. Setelah Evan memutuskan panggilan teleponnya, ruangan hening seketika. Tidak ada seorang pun yang bersuara. Setelah beberapa saat, Evan tidak lagi bisa menahan dirinya. Dia melirik Wiz sekilas dan bertanya, "Tuan Muda Valentino, apa hubungan orang ini dengan Rain?" Valentino berpikir sejenak sebelum menjawab. "Pak Wiz adalah ayahnya Rain." Mendengar jawabannya, Evan dan Ido membelalakan mata mereka dan menatap Wiz dengan tidak percaya. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau ayahnya Rain bisa duduk bersama Valentino. Bahkan hubungan mereka tampak sangat baik.
Atau mereka sudah berdamai? Belum sempat Evan merespons, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Evan melotot pada Wiz sejenak sebelum menyuruh orang yang berada di luar pintu untuk masuk. Dalam sekejap, 4 pemuda berpakaian hitam masuk dan menyapa Valentino. Aku ingat pada saat itu, aku mengutus 6 orang untuk menghabisi Rain, kan? Tanya Evan dengan heran. Benar, Kak Evan, tapi kemudian ada 1 orang yang dibunuh oleh utusan keluarga Wijaya dan 1 orang lainnya juga menghilang. Jawab salah seorang pemuda dengan cepat. Evan mengangguk. Terlalu banyak orang yang dibunuh oleh Timothy sehingga dia juga tidak merasa heran. Yang lain boleh dibahas nanti. Saat itu siapa yang menghabisi Rain secara langsung? Cepat maju, ucap Evan. Namun, tidak ada satu pun dari mereka berempat yang bergerak. Apa maksudnya? Tanya Evan sambil mengerutkan kening. Valentino hanya terdiam dan mengamati ekspresi mereka dari samping. Reaksi aneh sekecil apapun dari mereka tidak akan bisa luput dari pengamatan Valentino. Kak Evan, yang meninggal dan yang menghilang itulah yang menghabisi Rain langsung. Pemuda yang tadi kembali menjawab. Usai dia menjawab, semuanya mengernyitkan dahi. Kejadian ini terlalu aneh untuk dikatakan sebagai kebetulan belaka. Kedua orang itu yang menghabisi Rain, tapi mereka berdua jugalah yang meninggal dan menghilang. Bisa dikatakan, sekarang Valentino juga tidak bisa memastikan keadaan Rain. Apakah ini hanya sebuah kebetulan atau merupakan bagian dari rencana Timothy? Dulu Timothy sanggup menjebak Valentino dengan memanfaatkan Ellen yang bagaikan bom waktu baginya. Mungkin saja Rain juga begitu. Berikan aku jawaban yang pasti. Apakah Rain sudah mati atau belum? Tanya Evan dengan tidak sabar. Kak Evan, saat itu Rain ditembak 3 kali, lalu kedua orang itu yang mengurusi mayatnya, seharusnya sudah mati. Tapi, pemuda itu terdiam sesaat sebelum berkata. Tapi, dia masih hidup saat meninggalkan pandangan kami. Valentino menoleh sekilas pada Wiz dan bertanya. Di bagian mana dia tertembak? Pemuda itu berpikir sejenak, lalu menjawab. Saat itu dia hendak kabur, sepertinya tertembak di kaki, bukan di daerah vital. Tapi dia kehilangan banyak darah, pasti sudah mati. Saat dia dibawa pergi, napasnya sudah sangat lemah. Mendengar semua ini, wajah Wiz berubah pucat dan napasnya menjadi cepat. Seisi ruangan itu hening dan terdengar suara napas Wiz yang keras. Valentino juga tidak tahu harus bagaimana menjawab sehingga dia hanya terdiam. Wiz bernapas kuat selama belasan detik sebelum akhirnya mendongakkan kepalanya. Ekspresinya penuh dengan keputusasaan dengan matanya yang memerah dan terlihat sangat marah. Kehilangan anak di usianya yang paruh baya, perasaan ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Kalian sudah membunuh anakku! Kalian yang membunuhnya! Kalian membunuhnya! Detik berikutnya, Wiz mulai membanting gelas dan alat makan yang di atas meja bagaikan seseorang yang gila. Kemudian beranjak dan bergerak ke arah beberapa pemuda itu. Bab 1034, Impas. Duak! Wiz meninju wajah pemuda itu hingga membuat pemuda itu terhuyung-huyung. Bagi para prajurit ini, mereka bisa dengan mudah membereskan Wiz dengan kecepatan dan keterampilan mereka. Akan tetapi, mereka tidak berani melawan karena Wiz adalah seseorang di pihak Valentino. Berhenti! Perintah Evan sambil mendengus dingin. Namun, Wiz sama sekali tidak mengindahkannya. Amarah menggelora dalam benaknya dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia menghajar 4 anak muda di depannya dengan membabi buta. Aku menyuruhmu berhenti! Evan tiba-tiba bangkit berdiri, lalu meraih kerah Wiz dan langsung melemparkan Wiz ke dinding. Lepaskan aku! Mereka sudah membunuh anakku! Mereka yang membunuh anakku! Saat ini, Wiz benar-benar sudah seperti orang gila. Meskipun Evan menahannya, dia masih terus menendang dan memukul. Valentino menghela napas dalam hati. Wiz Kingston adalah seorang bos besar dengan kekayaan bersih senilai puluhan triliun.
memiliki sikap dan temperamen yang sangat tenang. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang begitu rendah seperti ini jika bukan karena mentalnya terpukul dengan ekstrem. Karena Rhys ingin melampiaskan amarahnya, Valentino pun hanya bisa membiarkannya melakukan itu untuk sementara ini. Oleh sebab itu, Valentino berpikir sejenak dan akhirnya bersiap untuk meminta Evan melepaskan Rhys. Namun, sebelum Valentino bisa berbicara, Evan membelalakan matanya dan menatap Rhys dengan sorot mata yang tajam. Dia bahkan terlihat lebih marah daripada Rhys. "Aku akan memberitahumu sesuatu, jadi dengarkan aku. Memangnya kenapa kalau kamu tahu kematian putramu? Kuberitahu saja, dia memang pantas mati. Kamu tahu lebih baik daripada siapapun apa yang telah putramu lakukan pada malam itu. Berapa banyak orang yang dia sakiti? Salah satu saudaraku bahkan ditabrak olehnya. Kamu menganggap nyawa anakmu sebagai nyawa. Tapi apa nyawa saudaraku tidak ada artinya bagimu? Membayar utang akibat membunuh orang dengan nyawa sendiri adalah cara yang sangat tepat." Setelah berkata seperti itu, Evan berteriak tanpa melihat ke belakang. "Ido, kemarilah." Ido tertegun sejenak, tapi kemudian dia berpegangan pada sudut meja dan bangkit berdiri. Setelah itu, dia berjalan ke arah Rhys dan Evan dengan kaki yang pincang. "Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Saudaraku ini baru berusia 26 tahun dan dia bahkan belum pernah punya pacar. Tubuhnya masih baik-baik saja beberapa bulan yang lalu, tapi anakmu mematahkan tulangnya dan membuatnya lumpuh. Kalau bukan karena dia diberikan kaki palsu, dia harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda." Perkataan Evan itu membuat Rhys mengangkat kepalanya dengan perlahan dan melirik Ido. Kegilaan di matanya sedikit berkurang. "Perhatikan aku lagi, sialan!" kata Evan sambil merobek kemejanya sendiri. Dari bahu hingga perut bagian bawahnya, terlihatlah sebuah bekas luka yang mengerikan. Bekas luka itu tampak sangat menakutkan dan berbentuk seperti kelabang. "Putramu menyuruh orang untuk melakukan ini terhadapku dan nyaris membuat bagian dalam tubuhku terburai keluar. Apa aku bilang? Tidak hanya itu, tapi ada juga yang menyangkut istrinya Tuan Muda Valentino. Kalau kita terlambat sedikit saja, entah apa yang akan dilakukan oleh putramu yang bajingan itu. Kuberitahu, ya, kalau sampai sesuatu benar-benar terjadi pada Nyonya Muda, jangankan putramu, kamu bahkan tidak akan sanggup mengurus kuburan leluhur keluarga Kingston lagi. Kalian semua akan dikuburkan bersama mereka." Evan terus berteriak dan suaranya semakin kencang. Pada akhirnya, dia menjeritkan kalimat terakhirnya. Setelah berteriak, Evan menghempaskan Rhys dan berdiri di sana dengan marah. Dia juga sedang menahan api amarah di hatinya. Jika bukan karena Valentino ada di sini, dia pasti akan mengambil tindakan sendiri begitu dia tahu bahwa Rhys adalah ayahnya Rain. Mulut Valentino bergerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apa yang dikatakan Evan memang masuk akal. Bagaimanapun juga, Evan berhak untuk marah karena bawahannya sudah mati. Valentino juga tidak bisa merampas haknya. Wajah Rhys tampak pucat, dia berjongkok sambil bersandar ke dinding dengan perlahan. Dia terlihat seolah-olah telah bertambah tua 10 tahun dalam sekejap. Dia mungkin belum mati. Prajurit yang hilang itu pasti bukan suatu kebetulan. Waktu itu, aku juga mengira Ellen sudah mati. Alhasil, dia tiba-tiba muncul dan memberiku serangan yang fatal sehingga aku terpaksa menyingkir ke kota Vero. Valentino tidak tahan lagi saat melihat rupa Rhys dan membujuk pria itu dengan lembut. Rhys sontak mengangkat kepalanya begitu mendengar ucapan Valentino dan binar harapan muncul kembali di matanya. Rhys mungkin tidak mendengarkan kata-kata orang lain, tapi dia pasti akan memedulikan kata-kata Valentino. "Tuan Valentino, maksudmu, putraku, dia mungkin belum mati?" tanya Rhys dengan suara gemetar. Valentino mengangguk sambil menjawab. "Setidaknya, kami tidak melihat kematiannya dengan mata kami sendiri. Jadi, kemungkinan ini memang tidak bisa diabaikan." Mata Rhys perlahan-lahan melebar selama beberapa detik dan sorot penuh harap yang begitu kentara perlahan muncul di matanya. Selama kematian Rain tidak bisa dibuktikan 100%,
maka semuanya masih mungkin. Sekarang, aku juga di sini untuk memastikan kepadamu kalau aku tidak tahu apakah Rain masih hidup atau sudah mati. Waktu itu, aku berasumsi kalau Rain sudah mati sehingga masalah di antara kami bisa dianggap selesai dan tidak ada utang apapun lagi yang tersisa di antara kami. Kalau dia kembali suatu hari nanti, aku tidak akan mencari masalah dengannya lagi. Bagaimana menurutmu, Pak Reese? Tanya Valentino dengan nada yang sangat serius sambil memandang Reese. Baiklah, baiklah. Terima kasih Tuan Valentino, terima kasih. Reese mengangguk, lalu meninggalkan ruangan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Valentino tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa sekarang Reese perlu waktu sendiri dan bujukan orang lain tidak ada gunanya lagi. Tuan muda Valentino, kita harus bersikap kejam terhadapnya atau masalah ini bisa jadi bumerang suatu saat nanti. Bagaimanapun juga, kita juga sudah membunuh putranya. Tindakan seperti ini adalah bom waktu. Setelah Reese pergi, Evan berkata dengan sedikit mengernyit. Kita lakukan seperti ini saja dulu. Dia sudah banyak membantuku saat aku berada di kota Vero. Aku mengalami kesulitan saat berada di titik awal. Aku mungkin tidak akan berhasil sampai di titik ini kalau bukan karena dia yang membantuku pada awalnya. Sebagai seorang manusia yang beradab, kita tidak boleh melupakan siapa yang telah membantu kita menjadi kuat. Aku percaya padanya sekali lagi. Valentino menghela napas pelan dan menyalakan sebatang rokok, lalu melihat keluar jendela yang membentang dari lantai ke langit-langit. Setelah itu, Valentino menugaskan hal-hal lainnya kepada Evan. Bagaimanapun juga, Valentino harus pergi ke kota makmur. Oleh sebab itu, dia harus menempatkan orang kepercayaannya di kota Neo. Dia memilih Evan yang selalu memegang kendali. Setelah Valentino selesai berbicara dengan Evan dan yang lainnya, dia hendak kembali ke Villa Cloud, tapi David lagi-lagi meneleponnya dan memintanya untuk pergi ke area villa perumahan di Jing Oriental. Valentino tidak menolak dan segera pergi ke sana. Di pusat area villa perumahan di Jing Oriental. Ayah, kenapa ayah tidak pindah saja ke Villa Cloud? Ayah tidak bisa tinggal di sini sendirian. Saran Valentino. Aku tidak usah pergi ke sana. David melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja di sini sendirian. Aku akan menunggu suasana hati Nyonya besar membaik lagi dalam beberapa hari ini sebelum aku membawanya untuk tinggal di sini. Dengan begitu, kami tidak akan mengganggu kehidupan muda kalian. David terlihat sangat terbuka. Dia juga sudah berubah banyak setelah banyak hal terjadi. Apakah nenek tahu? Tanya Valentino sambil mengernyit. Tidak, aku hanya memberitahunya kalau kamu sudah mengusir Bobby dan yang lainnya dari kota Neo. Kemudian, David melanjutkan dengan ragu-ragu. Tapi kamu juga tahu kalau orang tua itu hidup demi anak-anaknya. Ya. Jawab Valentino sambil mengangguk. Bab 1035, selalu bersama baik hidup dan mati. Valentino sendiri tidak pernah menyesal telah membunuh Bobby dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, orang-orang itu memang harus dibunuh. Utang dosa mereka sudah terlalu banyak dan Valentino tidak bisa menemukan alasan untuk mengampuni mereka. David berhenti berbicara. Setelah mengisap rokoknya, dia pergi ke kamarnya untuk mengeluarkan sebuah kotak kecil. Valentino sontak mengernyit. Sekarang dia jadi sakit kepala saat melihat kotak kecil itu. Apa ini? Tanya Valentino. Ini ditinggalkan oleh ibu kandungnya Angel. Waktu itu dia meninggalkan uang sebesar 2 miliar dan barang-barang ini. Setelah kupikir-pikir, menurutku pilihan terbaik adalah memberikannya padamu. Terserah kamu mau memberitahu Angel tentang kisah hidupnya yang sebenarnya atau tidak. David berkata sambil menyeka sudut matanya dan meletakkan kotak itu di depan Valentino. Untungnya, kotak kecil ini tidak digembok. Valentino membukanya dengan hati-hati dan sebuah liontin yang indah langsung terlihat. Liontin itu sebesar kuku ibu jari dan berwarna biru yang tampak sangat cantik. Bentuknya seperti tetesan air, lebih tepatnya seperti air mata. Padahal liontin itu hanya sepotong batu giok, tapi terasa hangat sekali seperti telur panas yang direbus. Dengan kehebatan penglihatan Valentino saja,
Dia tidak sanggup mengetahui liontin ini terbuat dari bahan apa. Namun, Valentino yakin bahwa bahannya jelas bukan sesuatu yang biasa. Harga barang-barang pada 20 tahun yang lalu sangat berbeda dengan saat ini. Selain itu, ibu kandungnya Angel pasti berasal dari keluarga yang kaya karena mampu mengeluarkan uang sebanyak 2 miliar. Tidak hanya itu, harga liontin ini juga sudah pasti tidaklah murah. Uang 2 miliar dari 20 tahun yang lalu itu memang bukan jumlah yang kecil. Valentino mengambil liontin itu sambil bergumam dengan pelan. David juga berkata dengan nada yang terbawa perasaan. Ya, saat itu kalian baru berumur beberapa tahun. Kalian pasti tidak ingat apa-apa, tapi aku tahu. Anggap saja harga daging sapi pada waktu itu hanya 4-6 ribu setengah kilonya. Di tempat-tempat yang murah dan terbelakang, mungkin hanya sekitar 2.000. Tapi, sekarang harganya sudah menjadi puluhan kali lipat. Nilai 2 miliar pada saat itu pasti bernilai 20 miliar atau bahkan 40 miliar sekarang. Valentino mengangguk. Dia paham maksud David yang mengatakan bahwa 20 tahun lalu, benar-benar tidaklah mudah untuk bisa memberikan uang sebanyak ini. Namun, tidak peduli apapun latar belakang Angel, tetap saja tidak akan memengaruhi hubungan Angel dengan Valentino. Valentino mengambil liontin itu, lalu memperhatikannya di bawah sinar lampu dan bertanya dengan ragu. Sepertinya ada ukiran kata di dalamnya. Memang, aku mengamatinya dengan kaca pembesar dan memang ada ukiran kata di dalamnya. Kelihatannya terbentuk secara alami, tapi aku tidak tahu kata apa itu. Seperti ukiran pada tulang, tapi lebih rumit daripada itu. David mengangguk dan menjelaskan kepada Valentino. Valentino mengiyakan singkat, lalu memperhatikannya lagi di bawah sinar lampu sebelum akhirnya memasukkan liontin itu ke dalam sakunya. Bagaimanapun juga, terima kasih sudah membesarkan Angel selama ini. Valentino memandang David dengan sungguh-sungguh. David melambaikan tangannya sambil berkata, "Ini adalah takdir kami. Tidak perlu berterima kasih. Angel juga tidak berutang apapun kepada kami. Aku hanya berharap kedepannya kalian berdua akan menua bersama. Itu saja sudah membuatku puas." Saat sudah berkata seperti itu, tiba-tiba David tampak sedikit ragu untuk berbicara. "Ayah, kami bukan orang luar. Kalau memang ada yang ingin ayah katakan, katakan saja," kata Valentino dengan lembut. David pun berkata dengan ragu, "Tidak, hanya saja, sekarang kamu sudah berada di posisi tinggi, jadi aku khawatir kamu akan..." Ada pepatah yang mengatakan bahwa wanita berperilaku buruk agar bisa kaya, tapi pria yang kaya akan berubah menjadi buruk. Saat ini, Valentino memegang kekuasaan yang besar. Uang serta pengaruh yang kuat ada di ujung jarinya. Jangankan di tempat lain, bahkan di kota kecil seperti kota Neo ini saja, banyak sekali gadis yang ingin tidur bersama Valentino. Sekalipun mereka sudah tahu bahwa Valentino telah menikah, tetap saja mereka tidak bisa menolak pesona Valentino yang kuat. Makanya David khawatir jika Valentino berubah pikiran. Jika itu sampai terjadi, Angel akan menyandang status janda yang sudah memiliki anak dan akan sulit untuk bisa mencari nafkah sebagai seorang ibu tunggal. Sementara itu, dengan status yang dimiliki Valentino, tetap saja tidak akan ada yang berani melakukan apa-apa terhadap Valentino sekalipun dia benar-benar meninggalkan Angel. Valentino menatap mata David dan langsung tahu apa yang dikhawatirkan ayah mertuanya. "Ayah, aku tahu apa yang ayah khawatirkan. Hari ini, aku juga ke sini untuk memberitahu ayah sesuatu. Aku tidak bisa menjamin kalau aku tidak akan bertemu dengan gadis lain di masa depan, tapi yang bisa aku janjikan pada ayah adalah, selama kesetiaan Angel padaku tidak goyah, maka aku, Valentino Wijaya, akan selalu bersamanya baik hidup dan mati," kata Valentino dengan sangat serius. Raut wajahnya juga terlihat serius. "Bagus. Baguslah kalau begitu," kata David sambil mengangguk berulang kali. Setelah itu, mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Valentino akhirnya pergi dari area villa perumahan di Jing Oriental. Dia awalnya ingin pergi ke zona pengembangan kota Arteria untuk melihat kondisi terkini Mary, tapi dia berubah pikiran dan berbalik pulang ke Villa Cloud.
Orang yang salah harus dihukum. Setidaknya hingga saat ini, Valentino belum berniat untuk memaafkan Mary. Lebih baik membiarkan Mary sendirian saja di zona pengembangan kota Arteria agar dia bisa menenangkan diri untuk sementara waktu. Valentino baru akan mengambil keputusan setelah kembali dari kota makmur dan menilai sikap Mary. Sedangkan mengenai masalah ibu kandungnya Angel, Valentino belum memberitahu Angel. Sekarang Angel sedang hamil dan tidak boleh dibuat stres oleh begitu banyak masalah. Jika Valentino ingin memberitahu Angel, dia harus menunggu sampai Angel melahirkan anak mereka. Selain itu, percakapannya dengan David tadi masih membuat Valentino merasa sedikit emosional. Dia memang mudah memikat gadis lain dengan derajat tinggi yang dia miliki sekarang. Contohnya saja Cindy Cendana dari kota Neo dan Arka Lowell dari kota Vero. Valentino bertanya pada dirinya sendiri. Kedua gadis itu benar-benar membuat jantungnya berdebar. Dia adalah pria normal, jadi tidak mungkin dia tidak terpikat. Akan tetapi, dia lebih menyadari statusnya sebagai suami Angel dan calon ayah dari anak mereka. Tanpa kesetiaan Angel selama 3 bulan itu, Valentino mungkin benar-benar tidak dapat menahan godaan. Namun, setiap kali dia memikirkan betapa besar kesulitan yang harus Angel hadapi selama 3 bulan itu, Valentino akan langsung tenang dan pikirannya kembali jernih. Terlepas dari apakah Angel mampu atau tidak, Valentino tidak akan meninggalkannya hanya karena kebaikan yang dia dapatkan selama 3 bulan itu. Tidak akan pernah. Manusia tidak boleh sampai melupakan siapa yang membantu mereka pada awalnya. Valentino tidak pernah merasa bahwa dia adalah orang yang baik, tetapi dia juga memiliki prinsipnya sendiri. Dia jadi merasa sedikit tidak berdaya saat memikirkan Cindy dan Arka. Semenjak berpisah di kota Neo, Arka sama sekali belum menghubungi Valentino. Sementara itu, menurut Tuan Besar Lukman selaku kakeknya, Cindy sedang mengurus bisnis di luar sana dan masih belum pulang. Sebenarnya, Valentino menyadari bahwa Cindy memilih untuk terus tinggal di luar negeri karena tidak tahu harus bagaimana berhadapan dengan Valentino. Masalah yang melibatkan perasaan seperti ini adalah sesuatu yang selalu membuat orang mendamba dan gelisah, lalu pada akhirnya malah membuat sakit kepala. Memang ada beberapa hal yang kalau dipikirkan terlalu sering malah membuat sakit kepala. Kalau sudah dipikirkan, malah jadi menyiksa batin. Valentino menggelengkan kepalanya sambil menginjak pedal gas. Dia melajukan mobilnya ke arah Villa Cloud. Sekembalinya Valentino di villa, dia melihat Caroline yang berdiri di depan cermin besar di ruang tamu sambil memperhatikan perban yang terbalut di kepalanya. Sudah baik kan? Masih sakit? Tidak? Valentino meletakkan kunci mobil tanpa mengatakan apa-apa, lalu bertanya dengan lembut. Bab 1036, Rahasia Khusus. Kak Tommy sudah pulang? Tidak, sudah tidak sakit lagi. Caroline melompat girang, tapi kemudian dia berujar dengan sedih. Hanya saja, tidak tahu lukanya akan berbekas atau tidak. Berbekas juga tidak apa-apa, yang penting tidak jadi idiot. Aku memang adik yang bodoh, kalau terbentur lagi dan ada penyakit lain, aku tidak punya harapan lagi. Valentino menggeleng sambil menahan tawa, lalu duduk di sofa dan minum air. Kak Tommy selalu menindasku. Aku tidak bodoh, malah pintar sekali. Caroline datang menghampirinya dan mencubit bahu Valentino tanpa sungkan. Valentino juga sudah terbiasa dengan perilaku Caroline, jadi baginya ini adalah hal biasa. Tidak bodoh. Kalau tidak bodoh, mana mungkin kamu membenturkan kepalamu ke sudut meja? Tanya Valentino dengan tegas. Caroline sontak terdiam, lalu menggerutu. Aku kirakan Kak Tommy benar-benar sudah mati. Itu sebabnya aku bilang kamu bodoh. Valentino menggeleng tidak berdaya dan di saat yang sama juga sangat tersentuh. Mengorbankan nyawa demi seseorang. Semua orang bisa mengatakannya, tapi hanya sedikit yang benar-benar bisa melakukannya. Bahkan Valentino sendiri juga tidak berani menjamin apa dirinya akan mengorbankan nyawanya sendiri demi Angel atau tidak. Ya sudah, bodoh ya bodoh saja. Apalagi menurutku, ada tidaknya Kak Tommy itu sama saja. Meski Caroline berujar dengan pelan,
Nada bicaranya sangat serius. Valentino menggeleng dan dengan tenang menyesap air minumnya. Ayah, Kak Tommy, ini untukmu. Caroline menghampiri Valentino, lalu melepaskan sebuah kalung dari lehernya. Apa ini? Valentino mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Benda itu bulat, kira-kira seukuran tutup botol bir. Warnanya perak stainless, tebalnya hampir setebal ponsel. Kedua sisinya mulus seperti lensa tanpa ada ukiran apapun. Karena baru saja dilepas dari leher Caroline, benda itu terasa hangat bahkan ada wangi yang samar-samar. Bagaimanapun juga, benda itu selalu dikenakan Caroline, jadi wajar saja kalau ada wangi yang menempel. Kak Tommy, ini punyamu. Ujar Caroline sambil duduk di sebelah Valentino. Punyaku? Valentino memperhatikan dengan saksama benda yang ada di tangannya. Dia benar-benar tidak ingat kapan dia punya benda seperti ini. Ya, itu punyamu. Kakek yang bilang begitu. Waktu itu dia menyuruhku menyimpannya untukmu sementara. Jelas Caroline. Kakek memintamu memberikannya padaku? Tiba-tiba Valentino melebarkan matanya, tanpa sadar suaranya mulai meninggi. Sontak, Valentino merasa bahwa benda di tangannya bukan barang biasa. Barang peninggalan Tuan Besar Wijaya jelas bukan barang biasa. Mungkin, inilah kunci untuk membuka kotak kecil itu. Benar. Kakek tidak memperbolehkanku memberitahu siapapun. Dia menyuruhku selalu membawa benda ini dan memberikannya padamu di waktu yang tepat. Ujar Caroline lagi. Waktu yang tepat. Gumam Valentino sambil menatap benda di tangannya dengan saksama. Caroline memiringkan kepalanya untuk berpikir sejenak, lalu berkata, kata-kata awal kakek adalah saat kakak mendapat cap keluarga, itu adalah waktu yang tepat. Valentino lagi-lagi terkejut saat mendengar perkataan Caroline. Dia yakin bahwa benda ini pasti berhubungan dengan kotak itu. Karena cap keluarga sangat cocok disandingkan dengan kotak itu. Bagus. Baiklah, aku mengerti. Valentino mengangguk dan memperhatikan dengan saksama benda polosan yang ada di tangannya itu. Benda bulat kecil yang bahkan tidak sebagus sebuah koin. Bahkan mungkin kalau dibuang, tidak ada yang mau memungutnya. Dalam hati, Valentino menghela napas dalam. Tuan Besar Wijaya memang sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kapan kakek memberikannya padamu? Tanya Valentino lagi. Kotak kecil itu seharusnya baru dimasukkan Tuan Besar Wijaya dalam beberapa tahun terakhir, bukan? Kalau penyebab kematian yang sebenarnya ada di dalam, artinya belum lama kotak itu dimasukkan. Jadi Valentino berpikir, benda ini pastinya juga belum lama Tuan Besar Wijaya berikan pada Caroline. Sudah beberapa tahun yang lalu, aku juga lupa kapan pastinya. Yang jelas, selama ini selalu kubawa. Jawab Caroline setelah berpikir sejenak. Valentino terdiam selama beberapa detik, sontak sebuah pencerahan terbersit dalam hatinya. Sepertinya kotak kecil disembunyikan belakangan oleh Tuan Besar Wijaya, tapi sebelum menyembunyikannya, dia sudah memberikan benda kecil itu pada Caroline terlebih dahulu. Valentino tidak ragu akan pengaturan Tuan Besar Wijaya beberapa tahun ini karena pria itu adalah seorang yang bervisi panjang. Klik! Valentino mengelus-elus benda bulat seperti tutup botol itu dan menyentuh sebuah tombol kecil. Benda itu pun langsung terbuka. Ternyata benda itu terbuat dari dua keping besi yang disatukan. Saat tombol itu ditekan, kedua besi itu perlahan terbuka, di dalamnya terdapat bagian indah yang menjadi penghubung. Wah, apa ini? Aku tidak tahu kalau ada benda seperti ini. Caroline menjulurkan kepalanya dengan penasaran dan menatap benda itu dengan mata lebar. Valentino tidak menjawab, dia hanya memusatkan perhatiannya pada pola di dalam kalung itu. Semakin dilihat, Valentino semakin semangat. Kalau tebakannya benar, pola itu adalah kunci untuk membuka kotak kecil itu. Pergilah istirahat lebih dulu, aku akan menyimpan benda ini. Valentino yang tidak sabar buru-buru berdiri. Setelah berpamitan dengan Caroline,
dia pun langsung masuk ke kamar. Saat ini Angel sedang mendengarkan musik dengan earphone. Dia langsung melepasnya begitu melihat kedatangan Valentino. "Angel, aku mau pergi melihat sesuatu. Kamu istirahatlah duluan." Valentino berujar dengan lembut, mencari kotak itu, lalu kembali keluar kamar dan langsung menuju ke atap villa. Dengan bantuan lampu di halaman villa, penerangan di atap pun tidak masalah. Valentino meletakkan kotak kecil itu di atas meja dengan hati-hati, lalu mengeluarkan kunci kecil yang dia temukan di aula leluhur keluarga Wijaya. Setelah itu, Valentino kembali mengamati benda yang diberikan Caroline di salah satu tangannya dan membandingkannya dengan kotak 9 perseginya. Klik, klik! Di atap yang tenang, suara Valentino memainkan kotak itu bisa terdengar dengan jelas. Meski prosesnya rumit, Valentino sangat sabar. Sedikit demi sedikit, Valentino terus mencoba menyesuaikan dengan polanya. Akhirnya, Valentino bisa menyamakan pola kotak dengan pola kalung. Polanya terlihat sama persis. Namun, kotak kecil itu tetap tidak bergerak. Valentino tidak terburu-buru, dia mengingat kembali waktu dulu dia berhasil menekan salah satu bagian kotak. Dia kembali merentangkan tangannya dan menekan satu persatu kotak. Setelah mencoba menekan beberapa kali berturut-turut, semua terasa keras, tidak ada yang bisa dia tekan. Saat menekan persegi yang di tengah, tiba-tiba kotak itu bergerak. Boom! Suara kali ini belum pernah Valentino dengar dan sangat berbeda dari sebelumnya. Seluruh kotak kecil ini bergetar. Valentino melebarkan matanya dan melepaskan jarinya dengan perlahan. Saat jari-jari Valentino terangkat, persegi kecil itu juga kembali terangkat. Serak! Tepat saat jari-jari Valentino terangkat sepenuhnya, kotak 9 persegi itu seakan hancur sekejap, ia langsung jatuh setelah kembali berbunyi keras. Seperti ada seutas tali yang terikat di atasnya, sekarang tali itu seakan terputus dan membuat kotak itu jatuh. Serak! Sontak, kotak itu runtuh sepenuhnya. Di saat yang sama, lubang kunci kecil yang tersembunyi di bawah pola kotak 9 persegi itu juga terungkap. Valentino menelan ludah, dia menghela napas akan dalamnya teknik ini sambil mengambil kunci kecil tadi dan langsung memasukkannya ke lubang kunci. HVF? Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu mulai memutar kunci itu. Klik! Setelah suara nyaring, tutup kotak kecil itu tiba-tiba bergetar, kemudian terbuka secara perlahan. Valentino spontan membelalakan matanya dan melihat ke dalam kotak. Rahasia khusus untuk cucuku, Tommy. Hal pertama yang menarik perhatian Valentino adalah beberapa huruf yang ditulis besar-besar dan penuh penekanan. Bab 1037, berkelana tanpa tujuan. Teruntuk cucuku, Tommy. Semua tulisan itu ditulis besar-besar dengan kuas dan terpatri dengan sangat jelas. Jenis tulisannya tidak artistik melainkan terlihat tegas dan terkesan mendominasi. Seperti itulah tulisan tangan Tuan Besar Wijaya yang sesungguhnya. Dulu saat Valentino mengikuti Tuan Besar Wijaya, dia juga pernah mencoba kaligrafi. Haf! Valentino menghela napas panjang, dia terlihat sangat serius. Kemudian dia mengeluarkan isi kotak itu. Di dalam ada sebuah kotak kayu kecil yang di bagian atasnya terdapat tulisan Tuan Besar Wijaya. Valentino membuka kotak kayu kecil itu, lalu membaca suratnya terlebih dahulu. Kertas suratnya sudah sedikit menguning, kalau bukan karena ada penyerap kelembapan di dalam kotak itu, mungkin tulisannya juga kabur dan tidak jelas. Meski kertasnya terpelihara dengan baik, Valentino tetap membukanya dengan hati-hati karena takut surat itu rusak. Kertas yang menguning itu perlahan-lahan terbuka, tulisan Tuan Besar Wijaya yang khas pun kembali terlihat. Valentino kembali menarik napas dalam-dalam. Dengan bantuan cahaya, dia mulai membaca isi surat itu. Tommy, pemberian dari langit. Tommy telah menderita, nasibnya berliku-liku dan dia berkelana tanpa tujuan, di mana dia bisa berlabuh? Kalimat pertama ini membuat Valentino berkaca-kaca dan telapak tangannya gemetar. Di awal surat ini,
Tuan Besar Wijaya sepertinya tidak sedang bicara dengan Valentino, melainkan seperti sedang berbincang dengan dirinya sendiri. Namun, hanya dalam beberapa kata, masa lalu pahit Valentino seperti terulas kembali. Setelah pergi dari keluarga Wijaya, Valentino menuju kota Neo, lalu dari sana dia bertolak ke kota Vero. Awalnya dia pikir kembalinya kali ini ke kota Neo akan membawa kesuksesan besar. Dia bisa mengambil alih keluarga Wijaya dalam satu gerakan. Namun, pada akhirnya, dia malah mendapatkan hasil seperti ini. Besok, dia harus kembali berangkat ke kota makmur. Bukankah persis seperti yang dikatakan Tuan Besar Wijaya dalam suratnya? Dia terus berkelana tanpa tujuan. Nasib terombang-ambing dalam ketidakpastian. Valentino sendiri tidak tahu di mana akhirnya dia akan berlabuh. Valentino hanya tahu bahwa selama situasi belum stabil, dia hanya bisa menerima dan bersabar. Dia harus terus bergerak maju dan bukannya mundur. Valentino mengendalikan pikirannya, kemudian menyeka air mata di sudut matanya dan kembali membaca surat itu. Tapi, sejak zaman raja, tidak ada orang yang bisa meraih puncak dengan lancar. Kalau semua lancar, fondasi di akhir tidak akan stabil. Kalau giok tidak diasah, ia tidak akan menjadi senjata. Orang-orang di negara ini telah ditakdirkan untuk menerima tanggung jawab yang besar dari langit. Tapi senjata yang hebat baru bisa terbentuk setelah melalui ribuan cobaan dan kesengsaraan. Tekad dan keinginan akan datang setelah kesulitan berakhir. Jalan yang sulit. Jalan yang keras. Ada banyak jalan yang berbeda. Tapi jalan mana yang kamu ambil hari ini? Akan tiba saatnya layar terbentang lebar menuju laut saat angin dan ombak bergemuruh. Tulisan ini semuanya mengandung harapan besar dari Tuan Besar Wijaya terhadap Valentino. Setelah perkataan ini, bagian terakhir adalah tentang beberapa rahasia keluarga Wijaya. Termasuk di antaranya ada informasi identitas tentang pendukung keluarga Wijaya. Valentino membacanya dengan hati-hati sebanyak 3 kali, dia merasa penuh emosi setiap kali membacanya. Setelah itu, Valentino melipat surat itu dengan hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam saku kemejanya. Kemudian, barulah dia menghela napas dan menatap langit malam. Tidak banyak yang tertulis di sana, sesuai dengan Tuan Besar Wijaya yang pendiam. Dalam perkataan-perkataan itu, memang menjelaskan beberapa hal dengan singkat, tapi yang lebih banyak adalah dorongan untuk Valentino. Sepertinya Tuan Besar Wijaya bisa membayangkan bahwa Valentino yang sudah mengalami banyak kesulitan, pasti mulai merasa tidak sanggup menahan tekanan ini. Oleh karena itu, Tuan Besar Wijaya meninggalkan kata-kata penyemangat seperti ini demi memotivasi Valentino untuk tetap bergerak maju. Dari tulisannya yang tersirat, sepertinya Tuan Besar Wijaya cukup buru-buru saat menulis surat. Seolah-olah dia menulis surat selagi tidak ada yang mengawasinya. Hal ini membuat Valentino sangat bingung. Dengan status Tuan Besar Wijaya, kalau dia tidak mau, tidak ada yang berani mengganggunya. Mana mungkin Tuan Besar Wijaya tidak ada waktu untuk sekadar menulis surat? Selain itu, yang lebih penting lagi, beberapa tahun sebelum Tuan Besar Wijaya pergi, Valentino masih sering mendatanginya, selama ini dia tidak melihat kejanggalan apapun. Valentino menggabungkan situasi ini dengan isi surat Tuan Besar Wijaya. Matanya memicing, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dalam beberapa tahun terakhir, Valentino berlatih bela diri di depan Tuan Besar Wijaya. Bahkan saat dia berlari, Tuan Besar Wijaya akan menatapnya dengan tatapan penuh arti. Namun, saat Valentino menoleh melihatnya, Tuan Besar Wijaya akan membuang muka dengan santai, seolah tidak ada yang terjadi. Saat itu, Valentino tidak terlalu peduli. Karena dari kecil, Tuan Besar Wijaya sepertinya selalu menatapnya seperti itu. Valentino memahaminya sebagai Tuan Besar Wijaya menaruh harapan besar padanya. Sekarang setelah dipikir lagi, pasti ada sesuatu yang lain. Kakek, aku pasti akan memenuhi harapanmu. Pasti akan ada hari di mana aku sukses. Valentino menengadah dan menatap langit malam, tatapannya jadi semakin tegas. Kemudian, Valentino kembali membuka kotak kecil itu dan mengeluarkan benda lain. Ini. Valentino tertegun sejenak, kemudian melihat benda yang ada di tangannya dengan lebih saksama. Benda itu seperti USB,
perangkat penyimpanan data. Valentino tertegun sejenak, lalu langsung berteriak ke orang di bawah. "Bawakan aku laptop." "Oke, Kak." Sebelum para penjaga di sekitar villa bereaksi, suara Caroline sudah terdengar terlebih dahulu. Valentino menggeleng pasrah, lalu kembali merogoh kotak kecil itu dan mengeluarkan sebuah benda. Ternyata adalah sebuah liontin batu giok. Valentino mulai pusing. David baru saja memberinya sebuah liontin, sekarang dia diberi liontin lain lagi. Sebelum melihat giok ini dengan lebih saksama, Valentino teringat isi surat dari Tuan Besar Wijaya. Dalam suratnya Tuan Besar Wijaya bilang, dia meninggalkan sesuatu untuk Valentino untuk dipakainya. Sepertinya yang Tuan Besar Wijaya maksud adalah liontin batu giok ini, kan? Sambil memikirkannya, Valentino memainkan liontin itu. Liontin batu giok itu tidak besar, ada beberapa pola terukir di bagian tengah yang membuatnya terlihat sangat misterius. Sensasinya di tangan juga terasa berbeda. Liontin yang diberikan David hangat, waktu Valentino memegangnya terasa seperti semacam batu giok hangat. Sedangkan liontin yang ini terasa dingin, meski sudah dipegang sebentar tetap saja terasa dingin. Dinginnya ini tidak seperti dingin es batu. Lebih tepatnya terasa sejuk. Valentino menggenggam liontin itu dan hatinya merasa sangat tenang. Sepertinya batu giok ini mampu menghilangkan emosi yang meluap-luap di hati seseorang. Valentino kembali merenung sesaat, tapi tetap tidak dapat menemukan apapun, jadi dia mengalungkan liontin itu di lehernya. Hal-hal yang ditinggalkan Tuan Besar Wijaya jelas bukan hal biasa. Saat batu giok itu menempel di dadanya, Valentino kembali merasa sejuk. Saat ini, Caroline juga datang mengantar laptop sambil melompat-lompat, lalu menggerutu karena merasa lelah. Caroline sangat perhatian, selain laptop dia juga sekaligus membawakan headphone. Bab 1038, penyebab kematian yang sebenarnya. "Kak Tommy, ini laptopnya." Caroline meletakkan laptop itu di depan Valentino sambil menatap Valentino dengan bangga seolah telah melakukan suatu hal yang luar biasa. "Ah, terima kasih, pergilah," ujar Valentino setelah termangu sesaat. Namun, Caroline tidak langsung pergi, dia masih tetap menatap Valentino dengan tatapan yang sama dengan mata indahnya. Valentino bertatapan dengan Caroline dan kebingungan. Caroline tidak bicara, dia hanya menatap Valentino dengan penuh harap. "Apa?" tanya Valentino sambil menggaruk kepalanya. "Apa? Kamu masih tanya padaku apa? Waktu kecil, Kak Tommy selalu menghadiahiku permen setiap kali aku membantumu melakukan sesuatu," ujar Caroline dengan mulut mungilnya. Caroline menatap Valentino dengan serius dan berujar dengan agak kesal. Valentino langsung kalah telak dan buru-buru berkata, "Ya, kubeli. Besok kubelikan 1 truk untukmu, rasa susu stroberi, bukan? Kujamin kamu akan kenyang memakannya." Hei, begitu dong!" Wajah Caroline yang tadinya suram langsung berubah cerah, dia berjalan menuruni atap dengan gembira. Meskipun Caroline penasaran tentang apa yang Valentino lakukan, dia tidak akan ikut campur. Melihat Caroline yang beranjak pergi, Valentino hanya bisa menggelengkan kepalanya. Valentino benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukannya pada gadis selugu itu. Setelah itu, Valentino menyalakan laptop dan mencolokkan USB yang diberikan Tuan Besar Wijaya. Ternyata hanya ada 1 folder di sana dan di dalamnya hanya ada sebuah video. Valentino langsung memasang headphone, lalu memainkan video itu. Syah! Video mulai diputar. Waktu gambar pertama muncul, mata Valentino langsung memerah, dia pun langsung menekan tombol jeda. Muncul sosok seorang lelaki tua yang sedang duduk dengan gagah di kursi master. Di wajahnya yang tidak tersenyum, samar-samar Valentino bisa melihat raut tegas dari masa mudanya. Lelaki tua itu mengenakan pakaian yang longgar, tapi juga sulit menyembunyikan aura tenang dan luar biasa yang terpancar dari tubuhnya. Dia adalah Tuan Besar Wijaya. Setelah beberapa tahun, Valentino akhirnya bisa melihat kembali wajah Tuan Besar Wijaya,
hatinya menjadi bergetar hebat. Lagi pula, melihat wajah Tuan Besar Wijaya di foto tidaklah sama dengan menonton video. Namun, sudut pengambilan video ini bukan dari depan, melainkan dari samping dengan sudut yang tidak tinggi. Valentino agak bingung. Dia pikir video ini akan berisi serangkaian kejadian peninggalan Tuan Besar Wijaya untuk menjelaskan beberapa hal padanya. Namun, sekarang tampaknya lebih seperti syuting rahasia. Karena pengambilan gambar ini seperti dengan CCTV. Valentino kembali melirik wajah Tuan Besar Wijaya, lalu kembali melanjutkan video itu dengan jari yang gemetar. Di awal video, Tuan Besar Wijaya sedang minum teh dengan tenang tapi dengan mata yang memicing. Hal ini membuat Valentino merasa bahwa Tuan Besar Wijaya tidak hanya sekadar minum teh biasa. Orang-orang di negara ini telah ditakdirkan untuk menerima tanggung jawab yang besar dari langit. Mereka harus menderita baik dari pikiran dan tenaga. Tiba-tiba, Tuan Besar Wijaya yang ada dalam video menghela napas dan mengatakan hal yang bermakna dalam. Saat dia bicara, matanya sering melirik kamera. Valentino bisa melihat tatapan penuh harap yang dalam di mata Tuan Besar Wijaya. Kakek. Valentino berlutut di tanah sambil menatap laptop. Kakek, aku merasa ada yang tidak beres. Dalam beberapa hari terakhir, para prajurit keluarga Wijaya banyak sekali yang keluar, semua pergi untuk menjalankan tugas mereka. Menurutmu apakah? Suara Hendrik terdengar dari samping. Ada beberapa hal yang pasti akan ada hasilnya, kita hanya bisa menerimanya. Sebuah cahaya melintas di mata Tuan Besar Wijaya, dia berkata dengan emosional. Tidak ada yang bisa melarikan diri di bawah kemudi roda nasib. Tiba-tiba, pintu dibuka oleh seseorang dan terdengar langkah kaki banyak orang. Apa yang mau kalian lakukan? Suara Hendrik kembali terdengar, lalu sosoknya muncul di kamera dan menghalangi wajah Tuan Besar Wijaya. Dor! Orang yang datang tidak menjawab, tapi langsung melepaskan tembakan. Pistol itu pastinya dilengkapi peredam suara sehingga suaranya tidak terlalu keras. Valentino sontak membelalakan matanya, siapa yang begitu lancang dan berani melepaskan tembakan di kamar Tuan Besar Wijaya? Waktu Tuan Besar Wijaya masih hidup, Valentino juga ada di Pulau Whale waktu itu. Kenapa dia sama sekali tidak tahu terjadi hal ini? Cari mati! Hendrik pun sontak murka, dia langsung mengeluarkan pistolnya, membuka pengaman dan menarik pelatuknya, lalu menembak orang yang masuk tadi. Klak! Klak! Namun, yang mengejutkan Hendrik adalah pistolnya kosong. Hendrik buru-buru menunduk dan memeriksa amunisinya, alhasil dia tidak melihat satu peluru pun dalam pistolnya. Kamu... Hendrik terlihat panik. Hei, Pak Hendrik, sudah jangan melawan. Mana mungkin aku berani datang ke sini tanpa penuh persiapan? Tiba-tiba terdengar suara mengejek. Meski Valentino tidak bisa melihat siapa yang datang, dari suara yang dia dengar, dia bisa langsung mengenali pemilik suara itu, yaitu ayahnya Timothy. Kirk! Valentino menggertakkan giginya kuat-kuat. Video ini pasti penyebab kematian Tuan Besar Wijaya yang sebenarnya. Kalian mau membelot? Raung Hendrik dengan mata terbelalak, dia berdiri di paling depan dan melindungi Tuan Besar Wijaya. Benar, kami akan memberontak. Apa yang bisa kamu lakukan, Hendrik? Sindir ayahnya Timothy. Jangan coba-coba menggunakan cara ini untuk menakut-nakuti yang lain. Kediaman kakek sangat jauh dari depan. Lagi pula, sebagian besar prajurit keluarga Wijaya sedang keluar melakukan tugas dariku. Mau berteriak, apa gunanya? Kali ini adalah suara Timothy. Hendrik, mundurlah. Tuan Besar Wijaya tetap tenang seperti gunung. Dia mengibaskan tangannya dan memberi isyarat pada Hendrik untuk mundur dengan matanya memicing. Hendrik tentu keberatan, tapi dia tidak berani melawan keinginan Tuan Besar Wijaya, jadi dia mundur 2 langkah. Sepertinya aku harus mati malam ini? Tanya Tuan Besar Wijaya dengan santai. Tentu saja,
Kalau kamu tidak mati, bagaimana kami akan berhasil? Kakek tetap harus mati meski sudah membuka jalan untuk kami. Kakek terlalu hebat, baik dari koneksi maupun keahlian. Kami sama sekali tidak bisa menandingimu. Kalau kakek hidup, bahkan meski kami menduduki kursi kepala keluarga, posisi kami tetap tidak stabil. Jadi kakek, sebaiknya kamu pergi dengan tenang. Timothy duduk di kursi dengan raut dingin sambil menyesap tehnya. Valentino kembali menggertakkan giginya, sebersih terasa kasih akan keluarga yang tersisa kali ini benar-benar sirna tak bersisa. Dia salah. Untuk pertama kalinya, Valentino mendapati dirinya sangat salah. Selama ini dia berpikir, fondasi keluarga Wijaya adalah kerja keras Tuan Besar Wijaya, jadi kalau tidak sangat terdesak, dia sungguh tidak ingin menaklukkan keluarga Wijaya dengan membunuh mereka. Sebaliknya, Valentino ingin anggota keluarga lain yakin akan dirinya, mendukungnya dengan tulus untuk menjadi kepala keluarga. Namun, sekarang akhirnya dia mengerti, ada beberapa orang yang jahanam dan licik, mereka ratusan kali lebih beracun daripada ular dan kalajengking. Hal pertama yang akan dia lakukan saat mendarat di Pulau Waya keluarga Wijaya adalah membunuh, lalu membunuh para komplotannya di keluarga Wijaya. Kakek, aku salah. Cucumu ini salah besar. Bab 1039, Menggila. Hati Valentino sangat sakit. Dia mengepalkan tinjunya, lalu memukul tanah kuat-kuat. Dia terus meninju tanpa henti. Dia mengerahkan segenap tenaga dalam setiap tinjunya. Dengan kekuatan Valentino saat ini, tinju yang dia layangkan cepat lambat bisa membuat atap runtuh akibat begitu menggelegarnya suara yang dia hasilkan. Angel dan Jenny yang ada di dalam ruangan, juga Caroline dan ibunya, semua merasakan guncangan. Sedangkan Valentino saat ini menggertakkan giginya kuat-kuat. Dia mencoba sebaik mungkin untuk menekan amarahnya. Dia tidak membiarkan dirinya mengaum, hanya terus melayangkan tinju sekuat mungkin. Penyesalan dan kemarahan yang tidak terkatakan memenuhi seluruh hati Valentino. Dia merasa sesak dan tercekik, tapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Hal ini bisa membuatnya benar-benar gila. Angel dan kedua gadis lainnya buru-buru lari ke atas. Mereka berdiri di belakang Valentino, hanya bisa melihat pria itu berlutut di tanah sambil terus-menerus meninju tanah. Seluruh tubuh Valentino bergetar hebat karena mencoba menekan emosinya. Ketiga gadis itu juga langsung merasa tertekan dan sedih. Kakek, aku salah. Cucumu ini salah besar. Valentino menggertakkan giginya, air matanya mengalir deras. Valentino bukan pria cengeng, tapi kali ini dia benar-benar sedih. Penyesalan dan rasa bersalah yang sangat mendalam, bercampur jadi satu dan langsung menghancurkan hati Valentino yang sekeras batu. Kak Tommy! Valentino! Kakak ipar! Ketiga gadis itu buru-buru berlari, lalu memeluk Valentino dengan erat dari segala arah. Jenny menarik tangan Valentino untuk mencegahnya meninju tanah. Kak Tommy, kamu hanya orang biasa dan bukan dewa. Sebijak apapun pasti ada kesalahan. Ujar Caroline yang juga ikut menangis. Dia merasa sangat sedih. Valentino bukan dewa, dia hanya manusia biasa. Ada saatnya dia salah menilai atau melakukan kesalahan. Ya, Valentino. Dalam hidup, manusia harus punya beberapa kesalahan supaya bisa bertumbuh lebih baik. Apalagi yang kamu anggap salah. Sebenarnya belum tentu salah. Angel juga memeluk Valentino dengan erat dan menghiburnya dengan lembut. Valentino menahan napas sampai seluruh tubuhnya gemetar, lalu menyeka matanya yang memerah dengan lengan bajunya dan terus melihat layar laptop. Para gadis berhenti bicara, mereka hanya diam di sisi Valentino dan menatap layar laptop. Karena video itu terus dimainkan, beberapa menit sudah berlalu dan Valentino tidak mendengar apa yang mereka katakan sebelumnya. Saat ini di layar laptop, Timothy sedang mengambil sekantong bubuk obat berwarna putih dan menuangkannya ke dalam cangkir teh di depan Tuan Besar Wijaya. Nick dan Pablo yang ada di sampingnya pun tersenyum dingin. Mereka melipat kedua tangan di depan dada sambil menyaksikan semua ini dengan tatapan dingin. Ayo, kakekku. Supaya keluarga Wijaya bisa makmur di bawah kepemimpinan kita,
kakek harus minum teh ini. Ujar Timothy dengan senyum mengejek. Di mata Valentino, senyum itu sama kejamnya dengan ular beludak. Kalau aku mau minumnya, apa kamu berjanji menjaga keamanan Tommy? Tanya Tuan Besar Wijaya yang masih terlihat tenang. Tentu saja, Tommy si sampah itu sama sekali bukan ancaman untuk kami. Tidak ada gunanya membunuhnya. Ayah Timothy mengangguk ringan. Ayo kakek, cepatlah minum. Kalau kamu tidak mau minum, sekarang juga aku akan ke kamar Tommy dan membuatnya tidak bisa melihat hari esok. Meski akibat yang harus kubereskan jadi lebih merepotkan, itu tidak masalah. Kata Nick dengan tegas. Karena mereka berani memperlakukan Tuan Besar Wijaya seperti ini, artinya mereka benar-benar melakukan persiapan yang sempurna. Untuk mencapai tujuan, mereka akan melakukannya tanpa ragu. Tuan Besar, jangan! Jangan! Hendrik melangkah maju, lalu mengulurkan tangan untuk merebut cangkir teh itu. Dur! Terdengar suara tembakan, darah langsung berceceran dari lengan Hendrik yang tertembak. Ah! Hendrik menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakit dan mengulurkan lengannya yang lain. Dor! Tembakan lain mengenai bahu Hendrik dan langsung membuatnya jatuh ke tanah. Sekarang, Hendrik hanya bisa berbaring di tanah menatap tajam ke arah Timothy dan yang lainnya dengan napas yang terengah-engah. Apa kamu pikir kemampuan medis di Pulau Berul itu hanya pajangan saja? Kalau kamu membunuh Tuan Besar, tidak ada satupun dari kalian yang bisa kabur. Ujar Hendrik sambil menggertakkan giginya. Kalau Tuan Besar Wijaya benar-benar mati, otopsi pasti akan dilakukan pada jasadnya. Apakah mereka tidak takut? Hei, di dalam teh ini bukan racun. Ia hanya akan merubah sistem pembuluh darah di tubuh kakek, mengumpulkan sampah-sampah dalam tubuhnya untuk memblokir pembuluh darah dan menyebabkan serangan jantung. Ini adalah kematian yang wajar karena sakit mendadak. Mana bisa ditemukan kejanggalan? Timothy tersenyum dingin sambil berkata, Sudah jangan banyak bicara. Malam ini antara kakek atau Tommy, harus ada yang mati. Pilihlah. Tuan Besar Wijaya terdiam selama beberapa detik, lalu tersenyum penuh arti dan berkata, Ingatlah kata-katamu sendiri. Kalau cucuku Tommy berada dalam bahaya, tindakanmu hari ini akan terungkap. Kalau kamu tidak percaya, silakan coba saja. Mata Timothy mengerjap mendengar perkataan Tuan Besar Wijaya, kemudian dia mengulurkan tangan dan menghentikan gerakan Tuan Besar Wijaya. Lalu, Timothy menoleh ke arah Hendrik dan berkata, Katanya lebih dari setengah prajurit keluarga Wijaya mematuhi perintahmu, kan? Jadi, kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu sehingga kamu bisa menyebarkan masalah ini? Atau memberitahu Tommy? Hahaha. Timothy tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tommy tidak punya kekuatan dalam keluarga Wijaya. Bahkan kalau aku melakukan hal ini di depannya, apa yang bisa dia lakukan? Tapi supaya lebih aman, lebih baik kamu yang menyerahkan teh ini untuk kakek. Dengan begitu, kamulah yang membunuh kakek, tidak ada hubungannya dengan kami. Timothy menodongkan pistol di tangannya ke kepala Hendrik. Valentino akhirnya mengerti kenapa kematian Tuan Besar Wijaya berhubungan dengan Hendrik. Ternyata karena membunuh Hendrik akan menambah lebih banyak masalah, jadi Timothy ingin menyeret Hendrik ke dalam masalah. Lagi pula, kalau Tuan Besar Wijaya dan Hendrik sama-sama mati, pasti akan menyebabkan masalah besar. Oleh karena itu, untuk saat ini Hendrik tidak boleh sampai dibunuh dan Timothy hanya bisa menggunakan metode ini untuk menjadikan Hendrik sebagai kambing hitam. Pergi! Hendrik sontak meraung dengan marah. Tidak usah berteriak, tidak ada gunanya. Kalau hari ini kamu tidak memberikan secangkir teh ini kepada kakek, aku akan membunuh Tommy sekarang. Kata Timothy dengan tidak sabar. Hendrik, berikan cangkirnya kepada aku. Kata Tuan Besar Wijaya dengan tenang. Tuan Besar. Seru Hendrik sedih dengan mata yang terbelalak.
Tuan Besar Wijaya tiba-tiba menggebrak meja sambil berkata, "Berikan cangkirnya kepadaku." Tubuh Hendrik gemetaran. Dia perlahan-lahan merangkak di tanah dan memegang cangkir teh itu, kemudian gerakannya berhenti. "Jangan meragukan kata-kataku. Kalau tehnya sampai tumpah, aku akan membunuh Tommy. Cepat berikan cangkirnya." Timothy melepaskan satu tembakan lagi ke arah lantai, sorot matanya dipenuhi kegilaan. "Ah!" Hendrik menggertakkan giginya dan meraung, lalu menyerahkan cangkir teh itu kepada Tuan Besar Wijaya. Bab 1040, Sumpah. Sudut bibir Tuan Besar Wijaya pun terangkat. Dia tidak hanya tidak tegang sama sekali, dia malah tersenyum. Kemudian, dia langsung meneguk habis teh yang ada di gelas itu. "Kakek." Valentino kembali menggertakkan giginya dan melihat kakeknya dengan mata yang memerah. Amarah di hatinya saat ini seakan-akan bisa membakar seluruh tubuhnya. Namun dia tahu, saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah mengingat jelas semua kejahatan yang dilakukan Timothy dan yang lainnya. Dia mengukir semua adegan yang terjadi di otaknya. "Sudah." Nick menepuk tangannya dan berkata, "Hendrik, kamu harus ingat, kakek mati karena teh yang kamu berikan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Kamu adalah orang yang cerdas, seharusnya tahu apa yang harus kamu lakukan. Ha!" Timothy juga menambahkan. Kemudian, dia membawa semua anggota keluarga cabang langsung meninggalkan ruangan ini. Mereka sudah menyelesaikan urusan mereka, selanjutnya tentu saja harus melepaskan diri dari tanggung jawab. "Bam!" Pintu ruangan tertutup dengan kuat. Bu! Bu! Hendrik sama sekali tidak memedulikan luka di tubuhnya dan terus bersujud kepada Tuan Besar Wijaya. "Tuan Besar, saya yang telah mencelakai Anda, saya mencelakai Anda dengan tanganku sendiri." Hendrik menghantam kepalanya ke lantai dengan sangat kuat. Seluruh wajahnya sudah dibasahi air mata, membuat orang yang melihatnya merasa sangat kasihan. Namun, Tuan Besar Wijaya tetap terlihat sangat tenang, seakan-akan kematian adalah sesuatu yang sangat tidak penting baginya. "Hendrik, kamu adalah bawahanku yang paling lama. Sudah berapa kali kita merangkak keluar dari kematian? Nyawaku ini memang seharusnya sudah tidak ada. Aku bisa hidup sampai sekarang saja, aku sudah puas. Sebelum mati, bisa memberikan Tommy sebuah ketenangan saja, aku sudah sangat puas. Jadi, kamu tidak perlu sedih." Tuan Besar Wijaya mengulurkan tangannya dan membantu Hendrik berdiri. Kemudian, dia menatap Hendrik dengan tatapan penuh makna. "Dengarkan baik-baik semua yang aku katakan sekarang. Kamu harus mengingat setiap kata ini di dalam hatimu," ujar Tuan Besar Wijaya. Hendrik menangis tanpa suara, lalu dia menyeka air matanya dan menjawab, "Tuan Besar, katakanlah. Pasukan keluarga Wijaya yang kamu latih sudah mulai berkembang. Di antara mereka, Kasman, William, dan Evan boleh diberi tanggung jawab besar. Dengan mereka di sini, Timothy tidak akan bisa menyentuhmu dengan mudah. Bagaimanapun juga, aku harus mati. Kalau tidak, mereka tidak bisa mendapatkan posisiku. Tapi kamu dan Tommy berbeda, kalau tidak terpaksa, mereka seharusnya tidak akan menyentuh kalian karena kalian tidak akan memengaruhi rencana mereka. Tapi di dunia ini tidak ada hal yang pasti. Di masa depan, tidak ada jaminan mereka tidak akan mencelakai Tommy." Kemudian, Tuan Besar Wijaya berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Kalau di masa depan kamu menyadari ada yang aneh, kamu harus cari cara untuk mengusir Tommy dari keluarga Wijaya. Akan ada anggota perkumpulan tetua yang akan membantumu melakukan hal ini. Hanya dengan meninggalkan keluarga Wijaya, Tommy baru bisa aman sentosa. Selain itu, hanya dengan berlatih di luar, Tommy baru bisa tumbuh besar dengan lebih baik. Aku akan meninggalkan sebuah surat untuk Nyonya Besar. Beberapa saat setelah Tommy pergi, keluarkan surat wasiatku dan angkat Tommy menjadi penerus keluarga Wijaya dan jemput Tommy kembali. Kamu dan Nyonya Besar harus diskusi mengenai waktu yang tepat untuk hal ini." Begitu mendengar kata-kata Tuan Besar Wijaya,
hal-hal yang membingungkan Valentino selama ini akhirnya menjadi jelas. Ternyata Tuan Besar Wijaya sudah menyusun setiap jalan yang harus dilalui Valentino dari beberapa tahun yang lalu. Pantas saja beberapa hari yang lalu, saat Nick mencoba menghasut Valentino, dia pernah berkata seperti ini, "Kamu tidak sadar bahwa sekarang kamu bagaikan sebuah boneka yang berjalan maju mengikuti rencana orang lain." Ternyata, salah satu alasan Valentino diusir dari keluarga Wijaya adalah karena rencana Tuan Besar Wijaya. Namun, setelah dipikir-pikir, kalau dia tidak meninggalkan keluarga Wijaya, mungkin dari dulu dia sudah mati dibunuh. Selain itu, kalau dia tidak meninggalkan keluarga Wijaya, sekarang dia juga tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar ini. Kemudian, Valentino dijemput oleh anak buah keluarga Wijaya harusnya juga karena permintaan Nyonya Besar Wijaya dan perkumpulan tetua. Hanya saja, saat itu Tuan Besar Wijaya tidak menyangka bahwa saat ini Nyonya Besar Wijaya sudah pikun, para anggota perkumpulan tetua juga sudah mulai berkhianat. Seluruh keluarga Wijaya sudah dikendalikan oleh Timothy dan yang lainnya. Sementara kekuasaan Hendrik juga melemah secara perlahan. Saat itu, Valentino yang berada di kota Neo sama sekali tidak tahu keluarga Wijaya sedang memainkan permainan catur yang sangat besar. Tuan Besar Wijaya sudah berusaha sebisa mungkin untuk merencanakan semuanya demi Valentino, tapi dia juga tidak bisa memperkirakan kondisi di masa depan. Jadi dia tidak bisa mengendalikan hal yang terjadi di akhir. Mulai hari ini, jalan ke depannya harus dilalui sendiri oleh Valentino. Sudah tidak ada rencana yang disusun dengan susah payah oleh Tuan Besar Wijaya. "Tuan Besar, saya pasti akan memberitahukan hal ini kepada Tuan Muda Tommy, agar dia tahu sebesar apa dendam yang harus dia pikul," ujar Hendrik sambil menggertakkan giginya. Tidak boleh." Tuan Besar Wijaya langsung mengibaskan tangannya dan berkata, "Kamu tidak boleh mengungkit satu kata pun tentang hal ini kepada Tommy. Cucuku bisa mencari jawaban sendiri. Saat dia menemukan jawabannya, berarti sudah saatnya dia menguasai keluarga Wijaya. Saat itu tiba, dia otomatis punya kekuatan untuk menguasai segalanya." Ketika mengatakan hal ini, di mata Tuan Besar Wijaya terlihat harapan yang sangat besar. Air mata Valentino kembali mengalir, tangannya mengepal erat dan kukunya terbenam dalam telapak tangannya. "Kakek, aku telah membuatmu kecewa. Aku sudah menemukan jawabannya, tapi aku belum menguasai seluruh keluarga Wijaya," seru Valentino. Tuan Besar Wijaya melanjutkan, "Kalau dia tahu hal ini, dia pasti akan mencari cara untuk balas dendam. Tapi kalau dia tidak punya kekuatan, nyawanya akan dalam bahaya. Jadi, kamu hanya perlu membantunya. Tidak usah pedulikan hal yang lain. Tommy adalah orang yang sangat setia. Kalau dia tahu kenyataannya, dia pasti akan bersikeras bertarung dengan mereka tanpa mempertimbangkan kekuatannya sendiri. Tapi, tanpa kekuatan, dia mana mungkin menang? Jadi, aku mau kamu bersumpah di hadapanku. Biarkan Tommy sendiri yang mencari jawaban tentang hal ini. Kamu tidak boleh mengungkapkan sepatah kata pun. Kalau tidak, aku tidak akan tenang di alam baka." Kemudian, Tuan Besar Wijaya batuk parah sampai wajahnya seketika memerah. Baik, Tuan Besar, saya bersumpah. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun mengenai hal ini kepada Tuan Muda Tommy. Kalau tidak, Anda..." Hendrik menarik napas dalam-dalam lalu melanjutkan, "Tidak akan tenang di alam baka." Ketika mengatakan kalimat ini, seluruh tenaga Hendrik seakan-akan diisap semua. Dia terjatuh ke lantai dan bernapas dalam-dalam. "Haha, aku sudah tua begini, untuk apa kamu sedih? Dulu, ketika kamu dan aku bersembunyi di parit perang, sebuah bom meledak di jarak 2 meter di samping kita. Saat itu, aku seharusnya sudah mati, tapi tubuhku ditimpa oleh orang di sampingku. Makanya aku masih hidup. Bisa hidup sampai sekarang, aku sudah sangat untung. Sudahlah, sini bantu aku berdiri, aku mau pergi melihat Tommy." Setelah menghela napas, Tuan Besar Wijaya ingin berdiri. Hendrik segera berdiri dan mengikat bagian lukanya dengan sepotong kain. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk menyokong Tuan Besar Wijaya.
sosok mereka perlahan-lahan meninggalkan kamera dan berjalan keluar. "Tuan Besar, obatnya belum bekerja. Untuk apa kamu buru-buru pergi?" Dari luar, terdengar suara yang penuh dengan nada mengejek.